wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan Turiman Corner, sebuah channel yang mencerahkan anak bangsa. Dan kali ini adalah kelanjutan dari materi kuliah kita Ilmu Negara bagian kelima sampai dengan filosof yang akan memberikan pandangan tentang negara dan hukum. Dan kali ini kita akan membahas seorang filosof bernama Zeno yang lahir tahun 490 sebelum Masehi di Elia. Kita ketahui Zeno adalah murid dari Parmenides. Dia mempunyai 4 argumen untuk kesimpulan bahwa tidak ada gerakan. Hal ini adalah sebagai dukungan untuk apa yang dinyatakan gurunya. Zeno dikenal banyak orang karena namanya tercantum pada halaman pertama buku Parmenides karangan Plato. Diperkirakan bahwa saat itu Zeno berumur 40 tahun, sedangkan Socrates masih remaja, kisaran usia 20 tahun. Dengan mengetahui bahwa Socrates lahir 469 sebelum Masehi, maka diperkirakan Zeno ini lahir pada tahun 490 sebelum Masehi. Pertanyaan yang perlu diajukan dari Zeno ini adalah bagaimana pandangan tentang negara dan hukum menurut filosof kenegaraan, dalam hal ini Zeno yang hidup di 342 sampai dengan 271 sebelum Masehi di era Yunani. Kita ketahui bahwa Zeno adalah tokoh filsafat kaum Stoa atau Stoicism. Karena kenapa dikatakan Stoa? Karena ia memberikan pelajaran, memaparkan teori-teorinya, konsep-konsepnya di lorong-lorong yang banyak tonggak temboknya yang dinamakan Stoa. Nah, dasar ajarannya, proposisi dari ajarannya adalah bersifat universal. Karena berbeda dengan Aristoteles, Epicurus yang hanya tertuju untuk bangsa Yunani saja. Nah, sedangkan Zeno ini melainkan semua manusia di seluruh dunia, di mana setiap orang mempunyai kedudukan yang sama sebagai warga dunia. Ini pandangan dari Zeno. Oleh karena itu, paham ajarannya disebut panteisme. Dia menyatakan bahwa Tuhan itu sama dengan alam, sedangkan manusia adalah bagian dari alam. Maka juga budi manusia merupakan bagian dari budi Tuhan. Jadi manusia dapat membentuk hukum yang berlaku, abadi, dan meliputi seluruh dunia. Itu seperti disisir di dalam buku Profesor Mr. Joko Sultono, Harun Al-Rasyid, Ilmu Negara 1985 halaman 61. Jadi menurut Zeno, ajarannya sangat universal. Hukum yang berlaku atas kerajaan dunia tersebut adalah hukum alam. Inilah Zeno, peletak dasar ajaran hukum alam. Nah, menurut Zeno, hukum alam ini bersifat abadi dan tidak berubah-ubah, atau sesuai dengan sunatullah. Nah, di antara hukum alam tersebut, Zeno berpendapat akal manusia yang dengan akalnya itu manusia dapat mengetahui segala hal.
sini Zeno memberikan pandangan tentang rasionalitas manusia. Jadi beliau Zeno berpendapat bahwa hukum yang berlaku atas kerajaan dunia, yang berlaku di dunia ini tersebut adalah hukum alam, hukum yang bersifat abadi dan tidak berubah. Namun Zeno berpendapat di antara hukum alam tersebut ya ada keberadaan akal manusia yang dengan akalnya itu manusia mengetahui segala hal. Nah, dari segala hal pengetahuan manusia tersebut memungkinkan ya paham universalitas itu sesungguhnya ingin mengajarkan ya, bahwa orang itu harus menyesuaikan diri dengan suasana dunia internasional. Inilah yang kemudian dikenal saat ini dengan istilah globalisasi, dan ajaran ini dimanfaatkan kelak oleh bangsa Romawi untuk melebarkan sayapnya dalam rangka menciptakan kerajaan dunia. Jadi Zeno ya memberikan paparan yang berkaitan dengan tentang negara dan hukum dengan satu paham yang kemudian paham ini bersifat universal. Nah, tentu ini berbeda dengan pandangan Aristoteles yang realisme, Epicurus yang individual, karena keduanya hanya ditujukan pada bangsa Yunani saja. Sedangkan pandangan Zeno ini ya untuk meliputi seluruh warga dunia. Oleh karena itulah pahamnya disebut paham panteis. Jadi beliau berpandangan bahwa Tuhan itu sama dengan alam, sedangkan manusia adalah bagian dari alam. Ketika budi manusia itu merupakan budi Tuhan, jadi manusia dapat membentuk hukum yang berlaku abadi dan meliputi seluruh dunia. Nah, Zeno ini adalah meletakkan dasar tentang paham universal tadi yang kemudian dikenal dengan hukum alam, dan di dalam hukum alam itu ada akal manusia yang dengan akalnya itu manusia mengetahui segala hal. Demikian tadi pandangan Zeno tentang negara dan hukum, yang nanti pandangan Zeno ini ya akan menjadi inspirasi bagi bangsa Romawi untuk melebarkan sayapnya dalam rangka menciptakan kerajaan dunia. Ya. Jadi kalau Aristoteles, Plato, Epicurus, Socrates itu terbatas di satu negara saja, dalam hal ini Yunani, tapi ajaran Zeno sudah melampaui di luar Yunani sehingga menjadi inspirasi bangsa lain untuk melebarkan sayapnya ke kerajaan-kerajaan dunia ketika itu di era Yunani yang kemudian melebar ke era Romawi. Terima kasih atas perhatian saudara. Kita sudah sampai dengan pandangan Zeno tentang negara dan hukum. Ya, kita bisa menyimpulkan keseluruhan dari pandangan mulai dari Socrates sampai dengan Zeno, karena setelah ini kita akan memasuki era
zaman Romawi kuno. Jadi pada kali ini kita bisa meringkas pandangan para filosof tentang negara dan hukum yang dimulai dari Socrates. Socrates adalah paham demokrasi langsung ketika itu di Athena. Dia meletakkan bahwa hukum adalah susunan objektif yang di dalamnya mengandung keadilan sejati. Plato, kemudian ajaran dari Socrates dilanjutkan dengan Plato dengan paham idealisme. Selanjutnya, walaupun Aristoteles adalah muridnya Plato, tapi dia berbeda paham. Dia meletakkan ajaran paham realisme. Kemudian Epicurus, ya, dilanjutkan paham Epicurus, yaitu paham individualisme. Akhirnya Zeno paham pantheisme atau paham universal. Jadi dari pertemuan ini kita bisa simpulkan perjalanan pandangan-pandangan tentang filosof tentang negara dan hukum ternyata berkesinambungan sehingga sampailah kepada Zeno. Nanti setelah Zeno ini Romawi pecah, Yunani pecah, kemudian melebar ke Romawi, lalu kita masuk nanti ke era Romawi. Terima kasih atas perhatian saudara di bagian kelima ini. Jangan lupa untuk menonton Turiman Corner dan jangan lupa like, share, and subscribe dari channel Materi Ilmu Negara.